Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum. Biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Seharusnya kita malu jadi pekerja di Indonesia. Kepikiran nggak sih? Kalau ekonomi negara sebesar Indonesia, yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk ternyata keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Mata wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru. NKRI bukan harga mati lagi, tapi diambang mati harga. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, dipermudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan ya, amin. Kalau Sari membuat statement kan pasal Malaysia, mestilah ada netizen-netizen Konoha itu berikan komentar. Iyalah, negara Malaysia kan negara kecil, negara Indonesia kan besar, kayak itu katanya kan. Pasal gaji lagi, mereka katakan iyalah gaji di sana besar tapi biaya hidupnya itu mahal, katanya gitu ya. Indonesia pun gaji kecil, biaya hidup lagi mahal ya, barang-barangnya itu mahal-mahal semuanya. Di bagian pemerintahan sana di Indonesia mengatakan dia pun rasa macam kenapa heran ya, di Malaysia gajinya itu tinggi tapi biaya kehidupan di sini tuh cukup terbilang murah ya. Air Malaysia jauh di atas kita dengan biaya hidup yang lebih murah dari Indonesia katanya. Sedangkan di Indonesia gajinya sedikit tapi biaya hidup ya, barang-barang pokok harian itu mahal. Apa yang dikatakannya? So mari kita bahas di video kali ini. Jom. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang, saya drive sendiri saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor. BBM di sana RON 95 dan yang benar. RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak. Oke, nah itu dulu ya cuitannya, katanya kalau di Malaysia ini biaya hidup murah dan dengan berpendapatan juga cukup tinggi. Contoh yang diambilnya ya tadi itu kalau di Malaysia perkiraannya itu hampir kurang lebih 170.000 ya rupiah. Tapi kalau di Indonesia itu boleh jalan tol lebih pendek lagi ya, tak jauh sangat, itu boleh sampai 500.000 biaya tolnya, jalan tolnya ya. Aduh, sampai 5 kali lipat ya. Itulah perbedaan yang sangat drastis ya. Aduh, padahal pendapatan di sana pun lebih tinggi lagi yang di Malaysia gitu ya. Kira-kira kenapa ini ya terlebih mahal ini di sana itu ya, apa-apa pun mahal. Ini yang bedakan Malaysia dengan Indonesia. Kalau di Malaysia BBM RON 95 cuma 7.500 per liter. Kok bisa di Indonesia harga RON 90 alias Pertalite udah nyentuh 10.000 ke atas? Gila nggak sih? Di bulan Maret 2025, Malaysia jual BBM setara Pertamax RON 95 cuma 7.500 per liter. Sementara di sini kita beli RON 90 alias Pertalite dengan kualitas lebih rendah. Harganya malah lebih mahal. Ini bukan sekedar angka di SPBU. Ini realita yang bikin kita mikir, ada apa dengan sistem energi kita? Jawabannya ternyata ada di balik nama-nama besar kayak Petronas dan Pertamina. Malaysia punya Petronas yang urus produksi sampai distribusi sendiri, mandiri dan efisien. Sementara Indonesia, budget BBM kita masih impor. Kita punya minyak mentah, tapi kilang buat ngolahnya belum cukup. Jadi minyaknya dikirim ke luar negeri dulu, diolah, baru dibeli balik. Muter banget dan mahal. Ditambah lagi faktor mata uang. Ringgit Malaysia relatif stabil, sedangkan rupiah sering goyang karena kita impor. Tiap dolar naik, harga BBM juga naik. Belum ngomongin pajak distribusi energi yang juga tinggi di Indonesia. Jadi wajar kalau harga BBM kita berat di dompet. Ini bukan tentang siapa lebih kaya, tapi siapa yang lebih rapi kelola energi. Malaysia punya sistem dari hulu ke hilir yang efisien. Sementara kita masih banyak PR. Tapi ya gitu, kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Di sini pun minyaknya pun bensin itu murah ya.
aduh, bertolak belakang lah ya. Ini bukan sebabkan negara besar ataupun negara kecilnya ya. Nah, inilah ya bantuan daripada kerajaan Malaysia. Itulah Sari kenapa mengatakan ya bersyukur menjadi rakyat Malaysia ya di sini. Seharusnya kita malu jadi pekerja di Indonesia. Lee McKieran, seorang warga negara asing yang bekerja sebagai headhunter di Indonesia ini, menemukan banyak hal yang aneh dengan budaya kerja di Indonesia. Dan ia banyak menyindir pekerja Indonesia dengan fakta-fakta yang memang memalukan. Pertama, menurutnya orang Indonesia itu kelihatan sibuk, tapi sebenarnya nggak kerja. Terlihat dari budaya suka rapat dengan pembahasan yang itu-itu melulu. Kedua, menurutnya orang Indonesia itu nggak peduli sama hasil kerja. Yang penting hadir. Bodoh amat kerjaannya nggak beres atau malah numpuk. Yang penting kelihatan kerja. Dan di akhir paragraf pembuka, McKieran menyentil cukup sakit dengan menulis, "The number of summits has exploded, but the progress still seated comfortably at the fireside chat, sipping an overpriced latte." Dari semua yang ditulis di artikel ini, Kepikiran nggak sih? Kalau ekonomi negara sebesar Indonesia, yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk ternyata keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Nih ya, data dari Foket, bukan gue yang ngarang, bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air sebanyak ringgit Malaysia 15,58 bilion dalam waktu cuma 9 bulan pertama tahun 2024. Gua ulang ya, 15 bilion. Itu nolnya banyak banget cuy, bukan 5.000, bukan 5 juta. Bilion bro. Dan Malaysia sekarang tuh jadi penyumbang terbesar buat ekonomi Indonesia dari sektor remitan alias kiriman duit TKI. Bukan Arab Saudi, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, Malaysia. Ya? Wow. Negeri jiran yang dulu kita suka bercandain, sekarang malah jadi penopang ekonomi kita. Cuy, ini lucu atau sedih sih? Negara kita yang ngetata ya, tapi anak-anak bangsanya malah harus kerja di luar negeri buat biar bisa makan, nyekolahin anak, bangun rumah, terus duitnya balik. Diklaim sebagai pemasukan negara. Yang kerja keras siapa, yang bangga siapa? Lagian lo bayangin deh, dalam 9 bulan, duit segede itu tuh bukan dari pejabat yang duduk manis di kantor ber-AC, tapi dari orang-orang yang kerja di ladang, pabrik, restoran, bersihin rumah orang. Mereka yang sebenarnya pahlawan devisa, tapi kadang masih juga dipandang sebelah mata. Gua nggak bilang kerja di luar negeri itu salah ya, tapi masa iya sih sampai segitunya kita ngandelin kiriman dari luar buat nutup ekonomi dalam negeri? Harusnya sih yang dibenerin bukan cuma soal kerja keluar, tapi kenapa di dalam negeri nggak bisa kasih hidup yang layak? Gua harap sih dengan angka segede 15 bilion ringgit ini, kita nggak cuma bangga doang, tapi mulai mikir juga, kapan ya Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri? Atau jangan-jangan selama ini kita udah terlalu nyaman ditopang orang lain? Nah, ternyata itu adalah faktanya ya. Memang Sari lihat ya, untuk menyumbang ekonomi Indonesia yang paling besar kedua itu adalah devisa daripada orang-orang Indonesia yang bekerja ke luar negara. Salah satunya ya ke Malaysia ya. Nah, yang paling ramai pun yang bekerja di Malaysia ini ya orang-orang Indonesianya. Walaupun sekarang yang kalian nampak saja sudah banyak orang Indonesia bukan ke Malaysia lagi, melainkan ke luar negara. Tapi ya yang tidak nampak ya, tidak terdaftar masih banyak ya di Malaysia ini. Dan yang paling ramai orang Indonesia yang bekerja ke luar negara ya di Malaysia. Nah gitu ya, jadi buat kalian ya yang menghina Malaysia, yang katanya iyalah kami setuju putuskan saja hubungan diplomatik. Hei, senang-senang saja Anda ya, di sini jutaan orang Indonesia mencari makan ya, dan salah satu penyumbang devisa negara terbesar juga daripada TKI yang bekerja di luar negara. Salah satunya juga di Malaysia ini. So, janganlah kalian itu yang mungkin tak tahu ya, tak ada pelajaran ataupun ilmu, yang hanya saja mengatakan perang-perang, putuskan hubungan diplomatik. Nah, tadi dikatakannya itu 15 billion ya, bukan 15 juta ya, bukan main-main angka segitu ya, untuk menyumbang ekonomi negara Indonesia juga ya. Uang-uang yang dikirim di sini pun untuk di sana juga ya teman-teman. Oke, so beringat-ingatlah. Mata wang Indonesia berada di paras terendah disebabkan tarif Trump yang baru ni. But this is a good sign for Malaysia untuk pergi travel dekat Indonesia. RM1 Malaysia bila convertkan jadi
jadi 3,700 plus rupiah. Kalau nak dibandingkan dengan last year, RM1 sama dengan 3,200 rupiah. Perbezaan dia dalam 500 plus. Itu baru RM1. Kalau korang bawa RM10,000 Malaysia, korang dah jadi Sultan Malaysia dah dekat Indonesia. Sebab you akan ada duit poket 37 juta plus weh. Tapi dalam rupiah lah. So Malaysian people, tunggu apa lagi? Pack up your barang and travel to Indonesia. Bang, apa benar dolar naik jadi 17.000? Efeknya apa? Menarik nih. Kita baca beritanya. Rupiah melemah hampir 17.000 per dolar AS di pasar luar negeri. Bahkan kemarin itu sempat nyentuh angka 17.199. Ini datanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga dolar bisa naik begini? Apakah yang kemarin harga perkenalan bukan nih? Kita cek CNBC dan Kompas. Ternyata ini semua ada hubungannya sama kebijakannya Donald Trump. Kemarin itu kan ada berita ini nih. Trump menaikkan pajak impor. Indonesia kena 32%. Makanya pelaku pasar ekonomi pada khawatir investor kabur, jadinya rupiah melemah. Tapi emang kenapa kalau dolar mahal banget? Kan kita sehari-hari nggak pakai dolar. Santai dulu nggak sih? Kan nggak ngaruh. Sebenarnya ini ngaruh banget. Karena kalau dolar makin naik dan rupiah makin melemah, hasilnya jadi kayak gini nih. Barang impor jadi lebih mahal. Biaya produksi domestik ikut naik. Inflasi melonjak, daya beli menurun, utang luar negeri lebih berat, dan masih banyak lagi. Intinya ini bikin dunia perekonomian kita ngeri-ngeri sedap. Jadi kamu punya nggak punya dolar, pasti akan tetap kena dampaknya. Tiba-tiba mau beli barang, kok nggak bisa? Tiba-tiba makan doang jadi mahal banget. Bertahan hidup akan lebih berat. Netizen komen, jangan terpaku dengan USD. Kita harus cinta rupiah apa adanya. Ujar salah seorang pemimpin negara. Inflasi di mana-mana. Pasti kalian bertahan di negara ini karena mie ayam dan ketoprak aja kan? Kalau menurut kamu gimana? Oke, nah begitu ya. Memang dolar naik, rupiah malah melemah ya. Melemah. Oke. Nah, ini sudah tahu lah ya kalian, dolar itu menguat ya, sedangkan rupiah itu melemah selemah-lemahnya ya, sampai katanya itu angka 17.000. Wow. Sungguh angka yang mengkhawatirkan. Nah, itu juga tadi dikatakan diajak kakak itu karena rupiah itu menurun, diajaknya lah orang-orang Malaysia yang mau melancong, yang dulunya punya keinginan melancong ke Indonesia, bolehlah sekarang. Tapi logika sikit lah ya kan, walaupun angka rupiah itu dikatakannya tadi itu menurun ya, dibandingkan boleh banyak dapat ringgit lah gitu ceritanya. Tapi kan secara tidak langsung harga-harga di sana pun mahal ya, diakibatkan ya ini juga. Betul tak? Paham tak? Kan betul lah kan, harga barang-barang pun, makanan pun di sana mahal, walaupun tadi katanya nilai tukarnya itu lebih banyak kita dapatkan, tapi harganya itu pun mahal di sana. Berkomentar di komentar itu ya, mengatakan kami kesana pun tak mau, jadi takut di sana katanya, banyak pungli, banyak preman, kemana-mana bayar ya, takut-takut lah ya. Oke, kalau kalian mau kesana itu gimana saya cakap ya? Oh, kalau kalian mau ke sana itu kena bawalah ya kawan-kawan orang Indonesia juga. Jangan sendiri ya. Takut nanti kalian keluarkan cakap Melayu saja, auto naik harganya kan. Lebih safety bawa kawan orang Indonesia. Jadi kuranglah ditipu ya. Walaupun saya orang Indonesia itu hari balik ke kampung sendiri kena tipu. Gimana lagi kalau orang luar negara ya. Tapi kena hati-hatilah, kena pandai-pandai macam itu, oke? Oke. Tapi kalau kalian ada teringin lah ya, mana tahu dulu mau ke suatu tempat di Indonesia, kan ada juga tempat-tempat yang cantik di sana. Kalian macam Bali, Bandung, ke Medan mau mencoba makanan-makanan di sana, bolehlah juga kan, coba-coba. Inilah masa yang tepatnya kan. Oke teman-teman, macam itu. Gue sangat sedih ya, Indonesia ini makin banyak aja pejabat asal jeplak. Kemarin ada menteri, lu level menteri ngomong apa? Nggak apa-apa preman minta THR, itu sudah budaya di Indonesia. Setan lu. Lu bikin hancur Indonesia lu. Pernyataan lu nggak sadar lu itu menteri. Pernyataan lu dilihat oleh JP Morgan. Pernyataan lu dilihat sama Singapura. Bacotan lu yang nggak pakai otak itu dilihat sama investor dalam dan luar negeri. Level menteri ngomong seperti itu kan bodoh. Niat lu apa? Hancurin Indonesia niat lu itu. Belum lagi apa pejabat lain, nggak habis-habisnya negara kita diserang sama negara lain. Enggak, sama pejabat sendiri. Gila, kita capek-capek bangun, invest dong di Indonesia, invest dong di ISG, beli saham dong. Gua capek-capek edukasi orang, lu hancurin semua, lu yang hancurin.
Parah lu memang lu, iblis lu. Wow, ini ada juga pernyataan daripada level menteri ya. Tadi dikatakannya adalah preman itu nggak apa-apa minta THR, itu sudah budaya di Indonesia. Aduh, macam pungli juga, pungutan liar ya, nggak apa-apa. Pungli-pungli, preman-preman dimanapun ya, kepada wisata dan semuanya. Karena itu adalah suatu budaya di Indonesia, sudah turun-temurun gitulah ceritanya ya, sudah banyak yang melakukan pungli-pungli nih. Aduh, level menteri mengatakan seperti ini ya. Cuitan kalau menteri kalau kita yang mengatakan mungkin hanya beberapa orang yang dengarkan, orang-orang saja. Tapi kalau udah atasan yang mengatakan ya, mestilah investor asing ataupun orang-orang luar negara. Oh, macam ini saja. Takutlah berinvestasi nanti kalau kita mau investasi ke sini, wah belum apa-apa, belum dibuka lagi ya, sudah ada preman untuk memalak kita kan, jadi takut seperti ini ceritanya kan. Oke, nah lah ya, negara kita ini boleh maju, sedangkan ya menterinya pun mengatakan seperti ini. Peninglah kepala BRB ya. Indonesia itu negara miskin, kalah sama negara lain. Apa kalian bilang? Coba sekarang kalian lihat ini. Nih, lihat nih. Wih, kaya juga ya negara kita ya. Ya pejabatnya doang, rakyatnya mah. Negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, tapi giliran ada kritik malah dibungkam. Seorang presenter yang menyajikan berita fakta dengan gaya kocak malah dilaporin sama Ormas. Lucunya, Ormas yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, sekarang justru malah menjadi alat penekan buat mereka yang berani bersuara vokal. Monyet. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Ingat, 79 tahun kita bersama Indonesia. Kita cuma menanggung beban hutang negara yang dikorupsi rata-rata oleh pejabat negara. Sampai kapan kita harus menanggung beban ini? Kalau sudah seperti ini, NKRI bukan harga mati lagi, tapi diambang mati harga. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Tadi katanya nggak mau impor. Silakan, buka aja. Sekarang impor pula. Aduh, gimana nih Pak? Banyak yang komen di postingan gua, Bang, lu nyari kesalahan pemerintah mulu, kayak kagak ada kerjaan aja, move on lu bang. Tolol, gua kagak nyari kesalahan pemerintah yang datang tiap hari. Terus gua sebagai rakyat cuma disuruh move on doang, goblok. Terus ada lagi yang komen, ngaca lu bang, emang lu udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini? Ini lagi goblok part 2. Lu nanya gua udah ngelakuin apa aja buat bangsa ini? Gua udah bayar pajak penghasilan tiap tahun. Gua udah bayar pajak kendaraan. Gua bayar pajak setiap beli sesuatu. Terus gua nggak boleh kritik kebijakan ngawur pemerintah. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur? Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Aduh, pernyataan tadi tuh ya, ada yang mengatakan Indonesia itu negara miskin ya, kalah sama negara lain gitu ya. Ya memang pejabat-pejabat di Indonesia itu ya gunakan semuanya ya. Tadi katanya mobil mewah, helikopter pribadi, jet pribadi gitu ya. Sedangkan kalau di negara luar itu tadi dikatakannya naik sepeda ya, yang sederhana gitu ya. Itu memang betul pejabat-pejabatnya. Saya lihat banyak yang membungkam, ada yang dilaporkan, bersuara saja pun mau dilaporkan ya. Hai, tak tahu lagi mau menjadi apa ya. Sekarang ini orang bersuara bukan harus datang ke istana negara sana. Di negeri Konoha, pejabat hidup senang, rakyat hidup sengsara. Oke, di sini Sari juga mau membahas ya perbezaan kehidupan ya di Indonesia. Sari lihat sangat
sangat jauh sekali ya antara orang kaya sama orang yang miskin ataupun orang yang menengah ke bawah lah, saya katakan gitu ya. Memang sangat jauh yang antara langit dan bumi. Sari ambil contoh, kalau di Malaysia ini tak ada yang macam begini sangat. Kalian ada perasaan tak? Kalau di sini ya, di sini hidupnya ya macam hampir sama level semuanya ya, walaupun memang ada yang berpendapatan ke bawah, tapi yang di bawah pun tidaklah seteruk semiskin-miskin sangat gitu ya. Masih bolehlah makan lagi, masih boleh di sitan. Selanjutnya tadi kata Bapak Presiden Pak Prabowo mengatakan tadi kita harus apa ini, kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi impor, tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung. Oke, tadi dikatakannya kita harus boleh memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak ada impor beras lagi, tidak ada impor garam lagi, tidak ada impor jagung lagi. Tapi kenyataannya ya, hanya beberapa bulan saja sudah lain lagi pendapatnya ya. Apa ini tadi pendapatnya, Jap? Kada kuota lagi, tidak akan impor garam lagi. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan. 3 bulan kemudian katanya tak ada kuota-kuota lagi, buka saja impor semua, buka. Mau impor daging, impor beras, garam, yang tadi dikatakannya di bulan Januari ini, pada 3 bulan saja sudah berbeza lagi ya. Aduh, macam mana ini? Mana ini yang betul nih ya? Oke teman-teman ya, seperti itulah ya. Kita tidak tahu mana yang betul, mana yang salah ya. Oke lah, gitu aja lah ya. Kalian tonton sendirilah tadi apa yang sudah statement-statement yang kita dengarkan ya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan komen. Oke, ciao dulu. Bye.